Siluman ular, kamu yang bunuh Puspitasari, hari ini aku balas dendam. Kalau kamu serahkan pil kesaktian, aku biarkan anak haram ini hidup. Suamiku, itu anak kita. Kita sudah lama nikah. Aku kasih kamu 3 janji. Kenapa kamu tega sekali? Kamu mau bunuh aku? 3 janji itu memang utangmu pada keluarga Wirawan. Manusia dan siluman beda alam. Aku cuma tegakkan keadilan langit. Beda alam. Fajar Wirawan, dulu kamu mohon aku jadi istrimu. Kalau kamu memang demi Puspitasari, langsung saja bunuh aku. Ngapain minta biksu rampas pil kesaktianku? Kamu? Aku tahu, kamu cuma alasan. Kamu cuma mau untung sendiri. Fajar Wirawan, kamu gak tahu. Aku sudah lama tunggu hari ini demi balas dendam keluarga Wirawan. Aku adalah ulat tanpa kulit. 1000 tahun lalu, leluhur Wirawan tolong aku. Dia mau aku balas budi pada keturunannya. Tiap keturunan keluarga Wirawan bisa minta 3 permintaan. Generasi Wirawan sebelumnya minta harta dan emas atau jabatan tinggi. Cuma keturunan ke-49, Fajar Wirawan sambil bawa kulit ular. Pakai permintaan pertamanya. Minta aku jadi istrinya. Fajar gak suka belajar. Dia cuma fokus ilmu medis. Minta aku cari modal buat buka apotek sejahtera ini. Ini permintaan keduanya. Begitu permintaan ketiga selesai, aku bisa pergi. Tunggu keturunan Wirawan berikutnya. Tapi aku tunggu lama. Fajar gak minta permintaan ketiga. Hari berlalu seperti biasa. Kami seperti suami istri pada umumnya. Fajar pikir aku cinta mati padanya. Dia gak tahu, aku ingin lepas dari keluarga Wirawan. Akhirnya, kesempatan datang. Nona. Nona. Tuan, tolong aku. Nona. Kanda, wanita ini kenapa? Dia kena racun ular. Racun ular? Di kota Wijaya ular nggak gigit orang. Kok bisa? Biar kulihat. Dinda. Tuan, kamu yang tolong aku? Terima kasih Tuan sudah tolong nyawaku. Aku nggak tahu siapa namaku. Aku mau serahkan diri padamu. Mohon Tuan terima aku. Nona, itu nggak mungkin. Aku sudah beristri. Dinda. Aku nggak punya tempat tinggal. Mohon kalian berdua, biarkan aku bekerja di sini. Kanda, kita biarkan dia tinggal. Aku ikut kata Dinda. Ayo Murni, kirim ini untuk Tuan. Gak usah Nyonya, tadi Puspita sudah ambil. Puspita? Perempuan yang Tuan tolong itu. Tuan gak cuma kasih dia nama, bahkan angkat dia jadi murid. Aku mau pergi lihat. Aku bodoh sekali. Tuan, Dinda, ada apa kamu kemari? Kanda, lagi ajari murid baru nulis. Kulihat dia rajin dan tertarik ilmu medis, jadi aku ajari sedikit. Nyonya Gita, menurutmu, nama yang diberikan guru bagus gak? Puspitasari? Khusus obati racun ular? Memang nama yang bagus. Tapi racun ular di dunia ini banyak yang gak ada obatnya. Kalau cuma Puspita gak bisa tolong. Dinda, tunggu aku.
Ulat putih, tunggu saja. Dinda, aku sibuk terus di apotek. Jadi abaikan kamu, ku harap Dinda nggak marah. Mana mungkin aku marah? Dinda, kenapa kamu nggak minum? Kanda, kamu kasih aku arak belerang? Arak belerang? Nggak kok. Kacau, ini ulah Puspita. Dinda, kamu nggak apa-apa? Dinda? Maaf Dinda, pukul atau maki aku. Dinda. Untung nggak minum banyak. Kanda, aku mau istirahat. Iya. Dinda. Kanda, Kenapa kamu kasih dia arak beras? Tadi dia hampir kembali ke wujud aslinya. Ilmunya tinggi. Kamu nggak takut dia bunuh aku? Kanda, kamu takut apa? Dia terikat hukum langit, gak bisa sentuh keluarga Wirawan. Tapi dia bisa bunuh kamu dan anak di perut. Jangan sampai dia tahu ada janin di perutmu. Aku tahu, tapi yang harus pelan-pelan itu kamu. Baru beberapa hari, sudah punya anak. Suamimu hebat juga. Mereka selingkuh depanmu. Kamu bisa tahan? Kenapa enggak? Mereka teman sejak kecil, cinta mereka kuat. Setengah tahun ini, mereka tidur bareng, aku yang bantu kasih dupa. Kanda, siluman ular itu patuh banget padamu. Kamu barusan minta permintaan kedua. Dia langsung pergi carikan harta. Karena leluhurku pernah bantu dia. Bisa balas budi keluarga Wirawan adalah keberuntungannya. Tapi ular putih itu licik. Cuma beri 3 permintaan untuk kami. Leluhurku puas, tapi aku enggak. Aku pakai 1 permintaan nikahi dia, biar dia tetap di sisiku. Setelah aku ambil pil kesaktiannya, aku bisa hidup abadi. Nanti, suamiku bakal dapatin segalanya. Aku dan anak dalam perutku juga bisa ikut hidup abadi bersamamu. Rasakan kebahagiaan dunia. Setelah aku pakai siluman itu, aku bakal jemput kamu dengan meriah. Lalu kita hidup bahagia selamanya. Manusia biasa tapi ambisi besar. Sampai inginkan pil kesaktianmu. Apa mereka juga ingin kuliti dan cabut nadimu? Kuliti saja nggak cukup bagi keluarga Wirawan yang serakah. Kenapa kamu bantu pasangan bejat itu? Bunuh saja Fajar Wirawan, aku saja yang jadi suamimu. Mereka susah payah rencanain ini. Aksi pangeran, tolong Tuan Putri. Supaya Puspita bisa masuk rumah ini, gimana aku nggak bantu? Kamu ular merah kecil, bahkan nggak bisa ubah wujud. Jangan coba jadi parasit. Dewa Ular Merah, sampai kapan mau pura-pura jadi orang lemah di depan Nona Gita? Tahu apa kamu?
Susah payah aku cari perhatiannya. Kalau gak pura-pura, mana bisa dapat istri. Tapi si marga wirawan itu, kayaknya dia sudah bosan hidup. Sop ayamnya sudah matang, guru sudah nungguin. Omong kosong. Vitamin beberapa hari ini, jangan kamu makan semua. Nyonya, dia nempelin Tuan terus. Jelas dia mau rebut posisimu. Lancang, pelayan rendahan berani kritik aku. Kamu berani pukul aku? Puspita merayu suamiku. Pagi minum sarang burung walet, sore minum sop ayam. Nutrisi sebanyak itu? Apa mungkin kamu sedang hamil? Kamu ngomong apa? Selesai masak, langsung antar. Nyonya, kamu tahu dia yang makan? Masih pakai bahan terbaik. Apa dia hamil anaknya, Tuan? Kalau dia hamil anak suamiku, itu kabar yang sangat bagus. Tentu harus jaga dengan baik. Siluman ular itu uji kesabaranku. Apa dia tahu sesuatu? Tenang, kita tutupi dengan rapi. Dia nggak akan tahu. Aku harus tahu apa? Tanda. Suamiku suka Puspita. Kalau kamu suka, kamu boleh nikahi dia. Kami cuma guru dan murid. Jangan tuduh aku sembarangan. Aku mau pergi cari obat. Jangan cari aku. Fajar, tunggu aku. Fajar. Dia berani langsung panggil nama Tuan. Nyonya, dia itu mau godain Tuan? Selir setia dan pria munafik. Serasi banget kan? Cuaca cerah begini, kenapa tiba-tiba hujan? Aduh, benar-benar deh. Hukum langit dari mana? Dinda? Dinda, Puspita kena bisa ular. Cepat tolong dia. Bisa ular merah. Apa petirinya? Istriku, cepat tolong dia. Tolong dia jadi permintaan ketigamu. Apa? Kamu bisa gampang tolong dia. Kenapa pakai permintaan ketiga? Kamu tahu itu permintaan terakhirku. Kenapa kamu? Ini bisa ular merah. Gak ada obat. Aku bisa tolong dia. Tapi tergantung kamu. Apa bersedia pakai? Permintaan ketigamu buat dia. Maaf. Aku sungguh nggak bisa. Kamu mau bunuh dia? Nggak usah repotin kamu, istriku. Sungguh cinta di dunia ini. Fajar, dari semua keluarga, kamu yang paling tega. Gita Purnama, kamu kremasi Puspita. Tapi asal kamu tahu, Puspita istriku satu-satunya. Suamiku, jangan sedih.
Kamu jelas-jelas bisa tolong dia. Kenapa Kekeh nggak tolong? Bukan. Racun ular merah nggak ada obat. Kamu mau tipu aku pakai permintaan ketiga? Paksa Puspita mati karena kamu benci padaku. Siluman ular. Kamu memang kejam. Kalau kamu pakai permintaan, aku bisa kasih setengah inti kesaktianku. Tapi kamu nggak mau. Suamiku, siapa sebenarnya yang kejam? Enggak, aku nggak salah. Aku harus dapat inti kesaktian. Puspita, tunggu aku. Aku bakal kirim siluman ini mati bareng kamu dan anak kita. Kamu pelakunya ya? Kenapa kamu gigit dia? Awalnya aku mau gigit si Wirawan itu, tapi cewek itu halangi. Jadi malah salah gigit. Sambaran petir itu bikin kamu berubah jadi manusia. Malah ketawa. Kalau bukan demi kamu, mana sudi aku disambar petir. 18 kali sampai gosong begini. Lukaku makin parah. Kamu harus rawat aku. Gak ada waktu. Kamu masih mau balik ke sisi Wirawan itu? Kamu pikir, kenapa aku terjebak 1000 tahun? Terikat hukum langit. 3 permintaannya belum selesai. Aku gak bisa lepas. Keluarga Wirawan sialan ini. Istriku, kemarin aku terbawa emosi, bikin kamu sakit hati. Istriku, apa kamu maafkan aku? Istriku, apa ini masih panas? Istriku, aku sudah tahu permintaan ketigaku. Aku mau punya anak denganmu. Kamu biasanya hati-hati sebelum minta. Sisa 1 permintaan terakhir. Apa kamu sudah benar-benar yakin? Sayang, kita ini suami istri. Aku mau lanjutkan cinta kita. Istriku. Suamiku. Istriku. Gita Purnama, kamu wanita kejam. Aku ular, mana bisa hamil anak manusia. Tapi kalau kamu mau, anak ini pasti aku kuberikan padamu. Istriku, kamu hamil. Suamiku, rasanya sakit sekali. Kalau tahu hamil sesakit ini, aku nggak mau minta anak. Istriku, kamu hamil nggak mudah. Aku mau ke Vihara Mega Suci, minta guru kuil bantu persalinanmu di sana. Suamiku, kamu perhatian banget. Fajar Wirawan, kamu pengen banget aku mati. Kalau hitung hari, masih ada 8 bulan lagi. Guru, siluman ular itu punya ilmu 1000 tahun. Apa kamu yakin? Vihara bisa tahan dia? Asal kamu bawa ular putih itu kemari, aku 100% yakin. Oke. Tunggu hari dia melahirkan. Aku pasti pancing dia ke sini. Kali ini, aku harus ambil inti kesaktiannya.
Suamiku, Guru Kuil izinkan aku lahirkan di sini? Kamu nggak perlu khawatir. Kamu lahirkan 2 bulan lebih awal, aku sudah mohon pada Guru Kuil. Kamu fokus jaga bayi saja. Istirahatlah sebentar. Aku panggil guru untuk doa. Kamu jangan kelelahan. Ular putih, akhirnya hari ini tiba. Waktunya kamu mati. Guru, hari ini aku mengandalkanmu. Amitabha. Dr. Fajar, tenang saja. Ular putih paling lemah saat melahirkan. Basmi siluman adalah tugasku. Ikut aku pergi, Fajar dan biksu itu mau bunuh kamu. Kamu masih mau lahirin anaknya? Jangan kebanyakan baca buku cerita. Mana ada ular bisa punya anak manusia? Aku emang bilang mau kasih Fajar anak, tetapi aku nggak bilang anak dari mana. Iya, betul. Kakak, terus kalau aku gimana? Mau nggak kamu kasih aku anak ular kecil? Aku klan ular merah bangsawan. Sangat pantas denganmu, ular putih. Sakit, sakit, sakit. Kalau tarik lagi, telingaku bisa lepas. Waktu biksu itu pakai ilmu nanti, jangan lupa lindungi aku. Jangan main-main. Tenang saja, nyawamu jauh lebih penting dari nyawaku. Gak mungkin aku biarin kamu celaka. Nyonya Wirawan, ayo dorong lagi. Aneh, kenapa bayinya belum keluar juga? Ayo dorong lebih kuat. Nyonya Wirawan, ayo dorong. Cepat, dorong. Sudah lahir. Bayinya laki-laki. Akhirnya, siluman ular, keluar dan terima hukumanmu. Suami, kamu ngapain? Siluman ular, kamu yang bunuh Puspita. Hari ini, aku mau balas dendam. Kalau kamu serahin diri, dan serahin inti kesaktianmu, aku lepasin anak haram ini. Fajar Wirawan, demi Puspita Sari atau inti sakti, kamu sendiri yang tahu. BR, ngesek, kamu mau bunuh aku? Kamu harusnya balas budi keluarga Wirawan, malah bertingkah. Apa itu nggak langgar hukum langit, lawan etika manusia? Kalau kamu buat aku abadi, aku nggak perlu repot jebak kamu. Balas budi keluarga Wirawan, aku dan keluargamu cuma ada dendam. Jangan banyak bicara. Selama aku bisa kalahin kamu, lalu telan pil saktimu, aku bakal hidup abadi. Seumur hidupku, aku bakal terus kembangin ilmu medis, tolong ribuan orang. Cuma Puspita yang ngerti aku. Dasar munafik. Guru besar, tunggu apa lagi? Cepat tumpas siluman ular ini. Ular putih, cepat masuk ke dalam menara. Biksu, kamu hampir jadi Buddha. Kenapa bantu orang jahat? Jangan lawan hukum langit. Siluman ular, cepat nyerah.
Hukum langit. Hukum langit sialan ini lagi. Fajar Wirawan, kamu susah payah jebak aku. Aku sudah tunggu hari ini. Kamu mau pil saktiku, tapi yang aku mau cuma nyawamu. Guru, tolong aku. Siluman ular. Jangan lancang. Makhluk jahat. Benar-benar makhluk jahat. Guru, cepat. Cepat bunuh dia. Inti sakti. Guru, apa dia sudah kabur? Gak apa-apa. Hanya satu jiwa lemah. Inti saktinya di sini. Dia nggak bisa melawan lagi. Bagus. Kalau begitu baguslah. Aku, Fajar Wirawan. Akhirnya, aku bisa hidup abadi. Aku nggak apa-apa. Ngapain kamu gitu tegang? Mana mungkin gak apa. Inti saktimu hilang, masih sok kuat. Kamu mestinya gak nahan aku tadi. Ingin ku hajar biksu tengik itu. Siapa bilang aku cuma punya satu? Puspita ini bukannya sudah mati? Kamu masih tolong dia? Perutnya. Mana bayinya? Aku pakai inti sakti biar dia tetap lahir. Bayi yang kukasih ke Fajar itu anak kandungnya dengan Puspita. Apa? Kamu dan Fajar sungguh serakah. Sekarang kalian bakal terima akibatnya. Ini salah kalian sendiri. Bayi ini bakal kukasih ke Fajar. Dosa keluarga Wirawan. Dia yang akan bayar. Aku nggak bisa bunuh keluarga Wirawan. Selama keturunan mereka masih ada, aku bakal terus terkurung di sini. Gak bakal pernah bisa bebas. Tapi, kenapa kamu kasih bayi itu ke Fajar? Fajar pikir aku sudah mati. Dia juga pikir itu anakku. Dia benci aku. Dia gak bakal baik sama anak itu. Aku mau besarin anak pertama yang bakal benci keluarga Wirawan. Aku mau anak itu buat janji bunuh Fajar Wirawan. Jadi, kamu sengaja biarin Fajar kerjasama sama biksu buat bunuh kamu, terus kamu pura-pura mati, supaya bayi itu pindah ke tangan Fajar dengan lancar. Terus? Fajar punya potongan kulit ularku 1000 tahun lalu. Saat aku baru jadi manusia, aku terjebak perangkap hewan. Saat aku mau pergi, ada sarjana datang bantu. Namanya Arjuna Wirawan. Dia leluhur Fajar Wirawan. Wajahnya kelihatan ramah. Waktu itu, kupikir Arjuna Wirawan mahir buka jebakan itu. Baru aku tahu setelahnya. Desa Wirawan tempat Arjuna tinggal sering lakuin hal semacam ini. Dulu ada bidadari dari langit. Mereka curi bajunya, paksa dia tinggal dan punya anak. Nona, apa lukanya parah?
aku Arjuna Wirawan. Karena hari ini aku menolongmu. Mulai sekarang aku penyelamatmu. Kamu harus balas budi padaku. Oke. Apa aturan manusia sangat rumit? Aku cuma asal jawab, tapi langit anggap serius. Sumpah itu pun terjadi. Aku harus ikut Arjuna Wirawan pulang. Nona, aku obati lukamu. Sini, pelan-pelan. Saat hidup bersamanya, Arjuna Wirawan memang tampan. Dia juga sangat lembut padaku. Aku pun jatuh hati. Di atas ranjang, saat suasana makin mesra, Arjuna mendekapku, tanya berulang kali. Gita Purnama, apa kamu cinta aku? Mau kasih semuanya buat aku? Biar aku punya semua? Aku mau. Akhirnya, sumpah itu terjadi lagi. Arjuna capai tujuannya. Sejak saat itu aku harus kabulkan 3 permintaan anak cucunya. Aku gak boleh ingkar, gak bisa lawan. Kalau enggak, langit bakal hukum aku. Petir bakal sambar aku. Lalu Arjuna, demi kendalikan aku, tepat di atas ranjang itu, kupas kulitku dengan tangannya sendiri. Gita Purnama, selama anak cucuku pegang kulit ini, kamu harus kabulkan 3 permintaan mereka. Bantu keluargaku jaya selamanya. Aku gak bakal lupain. Rasa sakit itu, meski sudah 1000 tahun lalu, aku mau balik ke sisi Fajar. Pinjam tangan anak itu buat ambil balik kulit ularku. Lalu bunuh Fajar Wirawan. Memang dia keturunan keluarga Wirawan, tapi gimana kamu balik ke Apotek Sejahtera? Kamu? Kan Fajar cinta mati sama Puspita. Aku bakal balikin dia wajah Puspita. Jangan panik, pelan-pelan saja. Semua bakal dapat. Aku juga mau. Semua dapat. Saat balik ke dunia manusia, sudah lewat 10 tahun. Tahun ini banyak kering dan banjir. Banyak warga serbu kota Wijaya. Lalu Fajar, bagikan bubur depan Apotek Sejahtera. Bantu pengungsi, demi cari nama baik. Pelan-pelan, jangan ribut. Semua pasti dapat. Terima kasih. Jangan buru-buru. Semua dapat. Aku juga mau. Jangan buru-buru. Aku minta 1. Semua dapat, jangan ribut. Pelan-pelan. Kalau bisa pakai inti sakti, aku nggak butuh cara ini cari nama. Ilmu medis Tuan hebat. Nama besar cuma soal waktu. Nona. Gawat, Tuan. Ada wanita jatuh depan gerbang kita. Aku sudah bilang berapa kali, jaga yang benar. Ini kenapa? Nona, bangun. Tuan. Puspita, tolong melatih Puspita. Tolong aku. Cepat bantu. Fajar. Pembalasan ini akhirnya mulai. Puspita Sari.
Tuan muda, Sudah baik kan? aku Melati Puspita. Terima kasih sudah menolongku. Puspita Sari. Ternyata benar kamu. Tuan, kamu salah orang? Namaku Melati Puspita. Melati, nama yang bagus. Tuan, aku datang ngungsi. Aku nggak punya siapa-siapa. Apa Tuan? Bersedia tampung aku? Mirip. Wajahnya mirip sekali dengan Puspita. Fajar, gimana rasanya dapatin dia lagi? Karena wajahku sekarang mirip dengan Puspita Sari. Melati, Tuan, kamu hadiah dari Tuhan. Kamu mau jadi istriku? Aku jaga kamu selamanya. Apa kamu mau? aku. Terima kasih Tuan mau peduli. Fajar, gimana rasanya dapatin dia lagi? Ini masih siang. Tapi Tuan, dulu habis Nyonya lahirkan anak, dia nggak pernah balik. Apa Nyonya itu benar siluman ular? Jangan keras-keras. Sepertinya bakal ada nyonya baru. Cepat pergi. Nyonya, kamu ada di mana sekarang? Mulai sekarang, kamu jadi istriku. Sudah dengar suamiku orang hebat, apotek sejahtera bantu banyak orang. Nanti aku ikut kamu. Aku bakal hidup enak. Nanti Tuan akan punya semua. Aku dan bayi dalam perut. Bakal ikut hidup abadi sama kamu, nikmati dunia ini. Puspita, aku nggak berdosa padamu. Tuhan kirim aku orang yang mirip banget denganmu, supaya aku jaga baik-baik. Gak cuma itu, nanti aku hidup abadi, kamu juga bakal untung besar. Hidup abadi? Suamiku hebat banget. Sejak 1000 tahun lalu, keluargaku dijaga sama Dewa Ular. Mimpi tiap generasi selalu jadi nyata. Apalagi aku punya kulit ular dan sebuah inti mustika sakti. Gak cuma hidup abadi, aku juga bisa kembali muda. Suamiku, apa mustika sakti sehebat itu? Itu mustika 1000 tahun. Tapi aku belum bisa telan sekarang. Tunggu guru besar datang dulu. Fajar, kamu nggak bisa kontrol mustika saktiku. Suamiku, di mana kulit dan mustika sakti itu? Kenapa tanya itu? Aduh, kamu bilang sehebat itu? Aku cuma penasaran ingin lihat. Itu gampang. Nanti aku bawa kamu lihat. Kamu jadi Nyonya Wirawan saja dulu. Nikmati hidup. Di rumah gak banyak kerjaan. Cuma satu anak haram. Anak haram? Anak dari siluman ular itu, lihat dia bikin sial. Kamu cuma perlu kasih makan, biar gak mati kelaparan. Baik, nanti aku lihat dia. Fajar, kamu benar-benar nggak sayang anak itu. Ibu! B, jangan kecil. Panggil sembarangan. Jangan buat Nyonya kaget. Nyonya, sebaiknya jaga jarak dari B, jingan ini. Tuan sangat benci dia. Nyonya, saya pamit dulu. Fajar, kamu memang tega. Jadi kamu istri baru ayahku. Gembel. Namamu ini Serminan. Kalau ayahmu benci banget sama kamu, ku dengar. Ibumu siluman ular. Kalau dia siluman ular, kenapa dia nggak lindungi kamu? Malah biarin orang siksa kamu begini? Nggak usah pura-pura baik. Minggat sana. Anak ini sayang sekali ayahmu sudah nikah denganku. Mulai sekarang, aku ibu tirimu. Cuacanya sangat dingin. Jangan sampai kamu sakit. Aku bakal bilang ke ayahmu supaya kamu masuk rumah. Gembel Wirawan yang harus kamu benci. Itu Fajar Wirawan. Istriku, udara makin dingin. Makan yang banyak.
Terima kasih, sayang. Biarin dia bawa masuk sendiri. Layani orang pun gak bisa. Apa gunanya besarin kamu? Sampah, kamu sengaja cari masalah. Harry, ambil cambukku. Ayah, jangan pukul aku. Ayah, jangan pukul aku. Tuan, jangan pukul lagi. Tolong ampuni Tuan Muda. Keluarga Wirawan gak punya anak begini. Pergi sana. Sayang, tenang dulu. Jangan sampai sakit karena emosi. Demi ibu tirimu, aku ampuni kamu kali ini. Harry, obati sekenanya. Baik, Tuan. Sini. Gembel, kamu bisa tahan sampai kapan? Biarkan kebencianmu meledak. Kamu makin berani ya. Berani lawan aku. Meski kupukul kamu sampai mati, ayahmu gak akan marah. Pukul dia keras-keras. Baik. Berhenti. Nyonya, ini semua perintah Tuan. Nanti aku yang bicara sama Tuan. Kalian keluar dulu. Baik, Nyonya. Aku sebenarnya kasihan sama kamu. Tapi ayahmu bilang, keluarga Wirawan punya kulit ular. Itu milik ibumu. Anak cucu Wirawan bisa ajukan permintaan. Kulit ular apa? Ayahmu gak kasih tahu kamu? Kalau pegang kulit ular ini, kamu bisa minta apa saja. Apapun permintaanmu, ibumu bakal kabulin. Dia nggak mungkin kasih tahu aku. Di mana kulit ular itu? Kalau itu aku nggak tahu. Tapi ayahmu bilang, setelah anak ini lahir, dia bakal kasih kulit itu buat aku. Anakku bakal jadi orang hebat, sementara kamu membusuk di sini terus. Sampai mati. Kulit itu milik ibuku, itu milikku. Gila. Istriku, aku sungguh beruntung punya kamu. Suamiku, Melati juga beruntung punya kamu. Sayang, tidurlah lebih awal malam ini. Aku ada kerjaan di Apotek Sejahtera. Aku pergi dulu, kamu istirahatlah. Ih, sungguh menjijikkan. Kamu nyamar jadi Melati Puspita, tiap hari malah dilecehkan. Lap sini juga. Sudahlah. Cepat ikuti dia. Dia mau ambil kulit ular. Masih ada sisa ilmu ular putih. Gak bisa dibuka paksa. Terus bagaimana? Guru, bantu aku cari cara. Aku meditasi dulu. Cari cara untuk buka. Gita Purnama. Dasar wanita J. Lang. Siluman ular putih. Kamu sudah musnah. Masih saja bawa sial. Kukira bisa langsung telan inti sakti. Sekarang cuma bisa sesekali hirup tenaga saktinya.
Saat aku bisa telan semuanya nanti, aku bakal hidup abadi. Barang gak guna, Wirawan Biel, ngesek ini sangat waspada. Sudah ribuan tahun, kulit ularku. Hati-hati. Pantas selama ini, aku nggak bisa rasakan kulitku. Keluarga Wirawan memang licik. Nggak guna, cuma orang Wirawan bisa dekati pembatas. Terus gimana cara ambilnya? Siapa bilang mau aku ambil? Orang yang butuh kulit ini sudah datang. Kulit ular. Aku bisa rasain. Wirawan punya ikatan dengan kulitku. Selama mereka mau, pasti bisa temukan kulit ularku. Segera sambut orang terakhir keluarga Wirawan. Kulit ular. Kulit ular. Benaran, kulit ular. Aku Gembel Wirawan, keturunan Wirawan. Kalau bisa kabulkan permintaanku, cepat keluar. Aku mau minta sesuatu. Aku Gembel Wirawan, keturunan Wirawan. Kalau bisa kabulkan permintaanku, cepat keluar. Aku mau minta sesuatu. Kamu cari aku? Ibu? Apa kamu ibuku? Aku bukan ibumu. Bisa bantu kabulkan permintaanku? Tentu. Tiap keturunan keluarga Wirawan bisa ajukan permintaan padaku. Apa permintaanmu? Gembel? Fajar siksa kamu 10 tahun. Kamu harus buat dia bayar. Aku mau rakyat Kota Wijaya. Kamu masih kecil? Kok bisa lebih jahat dari ular? Kamu. Rakyat Kota Wijaya gak bersalah. Kenapa mau mereka mati? Siapa bilang gak bersalah? Aku menderita dan kesusahan. Tiap hari mereka ke apotek sejahtera, tapi gak ada yang tolong. Rakyat terlalu banyak. Ini melawan takdir Tuhan. Gak bisa kabulkan. Kalau begitu Heri Santoso? Dia maki aku tiap hari. Tenang, jangan beresin dia sekarang. Kesusahanmu sekarang bukan karena mereka. Coba pikir lagi. Siapa yang buat kamu menderita? Itu ayahmu? Fajar Wirawan. Aku. Sumpah waktu itu, tiap aku berniat buruk pada keluarga Wirawan, pasti kena petir. Anak ini penuh kebencian. Harus dia yang lawan Fajar. Petir ini mengincarmu? Sejak lahir sampai sekarang, apa kamu pernah dapat kasih sayang? Gak. Sama sekali gak pernah. Anak haram, kenapa belum mati juga? Ayah. Pembawa sial. Aku kasih kamu nama. Gembel, sama kayak ibumu. Ayah, kenapa?
Kenapa aku lahir untuk menderita? Semua ini salah mereka. Jadi kamu sudah pikir baik-baik? Apa permintaanmu? Katanya ibuku siluman ular. Mati setelah lahirin aku. Memang, turunan Puspita dan Fajar. Buah jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Turunan keluarga Wirawan. Dari generasi ke generasi, memang sangat egois dan berhati dingin. Aku mau apotek sejahtera miliknya. Akhirnya. Aku mau jadi dokter Wirawan. Pujaan semua orang itu. Sesuai permintaanmu. Permintaan sudah dipanjatkan, harus segera kukabulkan. Mulai sekarang, suamiku harus minum sup sehat. Sup sehat. Sialan. Sebenarnya masih kurang apa? Suamiku, jangan khawatir. Istriku, kamu nggak tahu aku lagi pusing banget. Wabah merebak di tempat pengungsian, apotek sejahtera sampai penuh sesak. Wabah kali ini sangat parah. Kamu gak cuma urus pasien, tapi juga cari cara sembuhkan. Aku khawatir sama kondisimu. Ini, minum sup ini biar kamu tenang. Ini bukan sup obat apotek sejahtera. Kamu dapat dari mana? Ilmu medismu hebat. Dulu ayahku pernah tolong pengembara lapar. Ini resep warisan dia. Tapi ayahku cuma tabib biasa, dia nggak paham. Ilmu medismu sangat tinggi. Coba lihat apa bisa pakai. Benar. Resep untuk obat wabah. Kenapa aku nggak terpikir? Melati, kamu sungguh bantu aku. Ada resep obat wabah di sini. Baguslah, suamiku. Cepat minum sup ginseng ini. Biar fokus urus pasien. Iya, aku nurut kata istriku. Setelah aku urus wabah ini, apotek sejahtera pasti makin tenar. Mungkin bisa tenar sampai ibu kota. Setelah 49 hari, gak ada lagi Fajar Wirawan. Gembel, keinginanmu bakal jadi nyata. Istriku, aku mau pergi rebus obat sekarang. Tunggu namaku besar di kota Wijaya. Ekspresinya tadi berubah banget, luar biasa. Meski aku nggak bisa bunuh dia, tapi di hari ke-49, Fajar bakal kehilangan wajahnya ini, berubah jadi orang lain. Lalu kehilangan nama dan identitasnya, diam-diam lenyap dari pandangan orang, sampai ke ujung dunia. Di dunia ini, nggak ada yang bakal ingat. Pernah ada orang kayak dia. Cara ini gak membahayakan dia, juga gak langgar sumpahmu, dan bisa kabulkan permintaan Gembel. Bagus banget. Sebelum itu, kita harus bantu dia buat apotek sejahtera jadi besar. Tiap hari gak boleh lupa minum sup sehat. Minum? Dia harus minum. Suamiku, ini sup sehatmu. Nyonya baik banget sama Tuan. Tiap hari buatin sup sehat. Jangan banyak bicara. Cepat kerja sana. Sembuhin wabah ini, juga jasa besarmu. Baik, Tuan.
Terima kasih, istriku. Tuan. Jadi, benaran jadi, cepat bagikan obatnya. Iya. Ini. Minum ini. Penolong kita sudah datang. Semuanya, kita bisa selamat hari ini. Semua berkat Dr. Fajar. Benar, Dr. Fajar, Anda bagaikan orang tua kedua kami. Iya. Terima kasih, Dr. Fajar. Cepat bangun-bangun. Rakyat rendahan bodoh, sudah seharusnya kalian sujud padaku. Minggir. Tuan, Dr. Fajar, kamu telah berjasa sembuhkan wabah. Ini adalah papan hadiah dari Kaisar. Kamu, masa depanmu sangat cerah. Selamat, suamiku. Pak Bupati, terlalu baik hati. Saya masih butuh bimbinganmu. Ah, mana ada. Kita saling bantu. Semuanya, aku, Fajar Wirawan, buka apotek sejahtera untuk bantu sesama. Sekarang sedang ada wabah. Orang kaya bisa beli obat rutin. Orang biasa makan saja susah. Maka aku Fajar Wirawan bersumpah. Obat apotek sejahtera gratis. Sampai wabah ini hilang. Tabib Wirawan, Tabib Wirawan. Rakyat memujaku. Dapat apa nama dari Kaisar? Aku, Fajar Wirawan, akhirnya sukses. Nama apotek sejahtera makin tenar. Anak itu gembel, kelihatannya makin gak sabar. Minum jamu ganti wajah rutin, Fajar Wirawan gak akan senang lama. Kepala biksu, kamu ke apotek sejahtera setelah meditasi. Apa Tabib Wirawan ada masalah? Wajah Fajar Wirawan penuh aura hitam. Mungkin ada bahaya. Tabib Wirawan baru saja nikah. Dia juga basmi wabah. Sekarang orang-orang ibu kota iri padanya. Istri baru? Kayaknya aneh banget. Ada orang lagi amati kita. Ini. Nyonya Wirawan, untung kamu kasih obat itu. Setelah anakku minum, malam itu demamnya turun. Aku buat ini sendiri. Tolong jangan tolak hadiah ini. Ayo pamit pada Nyonya Wirawan. Terima kasih, Nyonya Wirawan. Sampai jumpa, Nyonya Wirawan. Kalian orang yang sangat baik. Aduh, panas sekali. Kamu juga sudah baikan. Warga bahkan kasih hadiah buat kamu. Bagus. Dunia manusia memang gak seburuk itu. Nyonya, itu pemilik apotek sejahtera yang tenar, Tabib Wirawan. Katanya bisa sembuhkan semua penyakit. Apa benar? Gak ada orang. Apa tadi aku salah lihat? Harry, bawa hadiah ini masuk ke dalam gudang. Karena wabah ini, aku, Fajar Wirawan, sudah sukses. Nyonya, kenapa masih belum pulang? Nyonya apaan? Lihat yang benar. Aduh, Tuan. Aku tadi salah lihat. Nggak jelas. Kenapa Tuan mirip sekali sama Nyonya? Halo, Nyonya. Kok Nyonya? Itu Tuan. Tuan, jangan marah. Kalian buta ya? Pada kenapa sih?
Suara apa itu? Siapa di dalam? Anak haram, beraninya kamu diam-diam curi makanan? Kupukul kamu sampai mati. Wajahku? Kok mirip banget dengan istriku? Suamiku, ada apa? Gak, bukan apa-apa. Aku cuma kaget saja. Suami, kamu kenapa? Tadi aku lihat di cermin. Wajah kita mirip sekali. Kenapa bisa begini? Orang tua sering bilang, makin dalam cinta suami istri, muka mereka bakal makin mirip. Ini memang muka jodoh. Aku dan kamu pun begitu. Masa? Mungkin memang begitu. Lagi pula, kamu sibuk urus wabah sekarang, kondisimu kurang fit. Aku sudah buatkan sup herbal, minumlah, lalu cepat istirahat. Kamu benar, aku memang lelah sekali hari ini. Wajahku. Kenapa? Barusan jelas-jelas lihat wajahku. Mirip banget dengan istriku. Kamu ngaku apa lagi sih? Mana mungkin wajah bisa berubah? Tiap hari kamu bahas Puspitasari. Aku rasa kamu sedang kasmaran. Benar juga. Mana mungkin wajah bisa berubah? Istriku, jangan marah. Ini semua salahku. Aku cuma punya kamu seorang. Mana mungkin aku mikirin orang lain? Ular putih, keluar! Cepat keluar temui aku! Ular putih, cepat keluar temui aku! Anak ini ngomongnya kasar banget. Ngapain sih kamu bantu dia? Jangan takut. Aku bantu rawat lukamu. Jangan pikir kalian bantu. Aku bakal. Ayah, jangan pukul aku. Kamu barusan ngomong sama siapa? Kagak ada. Cuma aku sendiri. Cuma kamu sendiri? Aku? Gimana luka di mukamu sembuh? Kamu lakuin apa? Gak ada kok. Semua lukaku sembuh sendiri. Selalu begini kok. Dasar anak siluman ular. Gak kayak orang normal. Ngomong yang jujur. Nyonya di mana? Tuan, Nyonya. Gak tahu. Tuan, sudah malam. Kok belum istirahat? Gawat. Aku harus cek ruang rahasia. Ternyata aku cuma curiga. Suamiku, kamu di mana? Fajar? Selama aku di sini, gak mungkin sampai ketahuan olehmu.
Istriku, kamu dari mana? Tadi aku cuma ke kamar kecil, terus dengar si gembel berisik di dapur. Aku kasih dia sedikit makanan. Pas balik kamar, kamu sudah nggak ada. Masa? Kok aku nggak lihat kamu? Suamiku, kamu nggak percaya sama aku? Suamiku, sekarang kamu percaya? Maaf, aku salah sangka. Anak haram itu mati kelaparan pun nggak masalah. Ayo pergi. Fajar, kamu memang penuh curiga, susah sekali lawan kamu. Sayangnya, rencana memburumu ini justru perbuatan anak kandungmu. Dalam 30 hari lagi, kamu bakal lenyap. Tuan. Biksu dari Vihara Mega Suci. Kirim surat pagi ini. Minta Tuan ke sana diam-diam. Jangan sampai Nyonya tahu. Biksu sudah selesai semedi? Kenapa? Nyonya nggak boleh tahu? Istrimu aneh. Mungkin kena ilmu hitam. Cepat datang ke Vihara Mega Suci. Aku keluar sebentar. Jangan kasih tahu Nyonya. Baik. Tuan, silakan ikut aku. Guru, sudah ketemu cara pakai inti sakti? Itu inti energi siluman ular putih. Kalau dipaksa buka, kita semua bisa celaka. Jangan sampai telan inti itu. Kalau gak, tubuh bisa hancur dan mati. Kamu semedi selama ini. Cuma buat bilang ini? Amitabha. Biar aku yang urus inti sakti. Aku akan coba cari cara. Kasih ke kamu? Dengan ilmumu? Kamu masih mau rebut barang itu juga? Biksu gak pernah bohong. Fajar, jangan pikir macam-macam. Apa ada yang aneh di rumah? Aneh apanya? Aku sedang berbahagia. Kenapa bilang istriku aneh? Waktu lihat kamu kemarin, tubuhmu penuh hawa hitam. Sekarang, kamu kelihatan sekarat. Omong kosong. Kamu nyumpahin aku mati? Gak ada orang semirip itu. Pasti ada siluman yang berubah wujud sesuai keinginan manusia. Asal-usul istrimu gak jelas. Dia menargetmu. Kamu tahu wujud aslinya? Gak. Ilmunya sangat tinggi. Cukup. Bicaramu ngawur terus. Aku kira ada apa. Ternyata, kamu cuma curiga saja. Kalau gak nemu cara buat telan inti sakti itu, jangan cari aku lagi. Amitabha. Besok, bawa istrimu ke hutan bambu Nusantara. Aku sudah pasang jebakan di sana. Istrimu aneh atau gak? Kita bakal tahu setelah tes. Begitu. Harry. Mana Tuan? Nyonya, Tuan sedang pergi keluar. Aku nggak tahu kemana. Benarkah? Baiklah. Dasar rubah penggoda. Sampai wajahnya pun mirip. Kenapa? Apa Tuan sudah benci kamu? Pergi pun gak bilang kamu. Ayu murni. Gadis ini, mulutnya tetap saja tajam. Ku dengar, Nyonya sebelumnya itu siluman ular. Sih, bukan urusanmu hina Nyonya kami sembarangan. Rasain, Tuan ke Vihara Mega Suci tanpamu. Kui. Vihara Mega Suci? Ngapain Fajar tiba-tiba ke Vihara Mega Suci? Melati selembut itu, mana mungkin dia palsu?
Tapi kalau dia ada niat jahat, Waktu bunuh ular putih waktu itu, kalau kaumnya datang balas dendam, nyawamu pasti dalam bahaya. kamu benar. Lebih baik salah bunuh 1000, jangan lepas 1 pun. Aku bakal panggil dia sekarang. Wajahnya ini memang mirip sekali dengan Puspita. Suamiku, mau bawa aku kemana? Kamu sudah capek urus aku belakangan ini. Aku mau bawa kamu jalan-jalan keluar kota. Suamiku, kamu baik banget. Suami, ini di mana? Tempatnya seram sekali. Aku takut. Ayo kita pulang saja. Istriku, matahari terik begini. Apanya yang seram? Ayo kita masuk. Nggak beres, banyak segel sihir di sini. Semua ini buat basmi siluman. Fajar lagi ngetes aku. Istriku, kamu kenapa? Suami, aku. Siluman mana yang ada di sini? Cepat tunjukkan wujud aslimu. Suamiku, kamu ngapain? Kamu ternyata bukan manusia. Suamiku, aku gak paham maksudmu. Ada ular dari mana? Gita Purnama yang utus kamu. Kamu mau bantu dia balas dendam? Suamiku, kamu ngomong apa sih? Siluman, cepat tunjukkan wujud aslimu. Fajar. Biksu BR ngesek. 10 tahun lalu, kalian bunuh Gita Purnama pacarku. Hari ini, kalian harus bayar dengan nyawa. Suamiku, tolong aku. Suamiku, tolong aku. Kamu siapa? Kamu mau balas dendam Gita Purnama? Suamiku, bangun. Suamiku. Hanya siluman ular merah kecil, beraninya bikin onar demi ular putih. Cepat masuk ke dalam mangkukku. Siluman gak mungkin pecahin mangkukku. Kamu bukan siluman. Kalau siluman memang kenapa? Siapa izinin kamu bantai kaum siluman? Kamu dewa ular merah, penguasa dunia bawah. Dewa ular merah. Orang baik, tolong bantu aku, ular kecil yang belum bisa berubah ini. Kenapa? Aku tampak seperti orang baik. Iya, dari ujung kaki sampai kepala. Baiklah kalau begitu. Dewa, kenapa kamu turun ke bumi? Aku lihat Fajar penuh aura kematian.
Kupikir ada siluman jahat yang ganggu. Makanya aku. Fajar itu jahat dan kejam. Semua ini salah dia sendiri. Kamu jaga wilayah ini, tapi malah bantu orang jahat. Apa kamu pikir pagoda penangkap siluman viharamu cuma bisa kurung siluman? Dewa. Kamu bunuh ular putih 1000 tahun itu. Segel arhat ini gak bisa kamu simpan lagi. Kembalilah ke vihara langit biru. Aku patuh perintah. Biksu GR, Nsek dan Fajar yang jahat itu masih mau jebak kamu. Ada aku, gak masalah. Dewa ular merah turun tangan. Pasti semua beres. Aku sumpah, aku gak berniat sembunyiin darimu. Aku akan usir dia sekarang. Kamu bilang aku orang baik. Dari ujung kaki sampai kepala. Kak, jangan marah dulu. Aku pulangin dulu si Wirawan B. Jingan ini. Sampai nanti. Siluman ular. Jangan mendekat. Tuan, bangun! Tuan! Pergi. Tuan, ini aku Harry. Harry, aku sudah pulang ke rumah. Mana biksu kepala? Mana siluman ular? Setelah biksu kepala tangkap siluman ular, dia pulang ke Vihara Mega Suci lalu wafat. Biksu itu mati? Begitu kata biksu yang antar kamu dan Nyonya pulang. Sudah mati, baguslah. Biksu itu hampir buat aku salah paham. Mana Nyonya? Suamiku, aku di sini. Melati. Suamiku, kamu pasti masih kaget. Minum sup ini biar tenang. Melati, aku bersalah. Aku nggak seharusnya emosi begitu, sampai hampir salah paham padamu. Kamu hadiah terindah buatku. Aku nggak boleh curiga padamu. Aku nggak mungkin salahkan suamiku. Katanya ular itu mau balas dendam. Apa itu ular putih yang kamu bilang dulu? Ular putih sial itu. Ternyata temannya mau balas dendam. Untung biksu tua itu sudah mati. Bantu aku selesaikan bahaya ini. Fajar, tunggu saja. Saat kamu tahu aku di depan matamu, kamu pasti bakal sangat hancur. Sekarang aku nggak ada beban lagi. Aku pasti dapat restu kaisar. Lalu cari cara hancurin inti sakti. Aku ajak kamu nikmati berkah ini. Aku percaya sama suamiku. Melati Puspita. Karena kamu ingin sukses besar, aku akan kabulkan keinginanmu. Permaisuri, apa perlu kupanggilkan Dr. Fajar? Dr. Fajar dari Apotek Sejahtera racik krim wajah untukmu, hasilnya sungguh luar biasa. Wajahmu sekarang makin halus dan lembut. Tusuk konde ini cocok buat kamu. Permaisuri, wajah wanita itu sangat halus. Dr. Fajar memang sangat hebat. Pasti bisa sembuhkan wajah Permaisuri. Pulang ke istana. Aku sendiri akan panggil dokter. Gimana? Aktingku oke juga kan?
Permaisuri itu bakal segera panggil Fajar. Istriku, kamu mau dikuliti juga. Tunggu aku. Jangan marah. Aku lupa kamu benci itu. Kediaman Fajar Wirawan? Fajar Wirawan, terima tita. Atas nama langit, titah kaisar berbunyi, bangsawan istana sakit parah. Panggil Fajar Wirawan, obati dia. Berangkat sekarang juga. Jangan tunda lagi. Sekian. Terimalah titah ini. Fajar Wirawan terima titah. Dr. Fajar, segera bersiap. Aku tunggu di luar. Terima kasih, Kasim. Akhirnya. Melati, Kaisar panggil aku ke istana. Akhirnya, aku bisa sukses. Harry, siapin peralatanku. Ikut aku ke istana. Iya. Silakan, Dr. Fajar. Istriku, tunggu suamimu pulang. Mari. Kenapa bantu Fajar masuk istana? Gimana kalau dia sembuhin Permaisuri? Tentu dia bisa sembuhin Permaisuri. Ini sama saja dorong dia. Nama apotek sejahtera sudah tenar. Biarpun tanpa kita bantu, Permaisuri Wanda tetap bakal cari Fajar. Tapi ilmu obat Fajar kayaknya gak cukup buat penuhi ambisi Permaisuri. Coba jelaskan lagi. Permaisuri andalin Paras cari perhatian. Demi jaga Parasnya, dia tawan banyak wanita, lahirin bayi buat dia, makan plasentanya. Setelah Fajar sembuhkan Parasnya yang hancur, Permaisuri akan makin ambisi. Suruh Fajar bikin Parasnya makin cantik. Menyedihkan. Hati orang memang gak pernah puas. Dari awal Fajar punya 3 permintaan, tapi dia tetap ambisius. Coba tebak, hadapi Permaisuri Wanda yang sombong, apa dia bakal pilih mundur? Atau makin nekat demi harta? Gimana pendapat Permaisuri? Aku mau kasih hadiah besar buat Dr. Fajar. Terima kasih, Yang Mulia. Bisa dapat penghargaan dari Permaisuri adalah kehormatan buatku. Ini semua gak seberapa. Ilmu Dr. Fajar hebat. Kalau kamu punya resep rahasia yang bisa bikin aku tetap awet muda, maka kalau Dr. Fajar mau harta atau mau pangkat tinggi, aku bisa kasih semua. Baik, aku mengerti. Yang Mulia, tunggu saja. Sayang, kamu sudah pulang. Buka pintunya, ayo makan. Suamiku. Pergi, jangan ganggu aku. Nyonya, sejak Tuan pulang dari istana, dia gak makan, gak minum. Dia cuma nyari resep. Bagaimana ini? Kamu hangatkan supnya. Aku bakal bujuk dia. Baik. Ilmu awet muda, kenapa nggak ada resepnya? Nggak. Aku nggak boleh lepas kesempatan ini. Nggak bakalan. Ketemu, ada harapan. Suamiku, Melati. Mana Gembel? Kemana dia? Dia masih kamu kurung? Anak haram ini akhirnya berguna juga. Tuhan selalu bantu aku.
Kekejian Wirawan nggak ada hentinya. Resepmu berkaitan dengan gembel. Fajar mau buat permaisuri puas. Dia pasti pakai cara nggak biasa. Entah mau pakai sihir, ilmu hitam, atau daging dan darah siluman. Dan dia pikir, si gembel punya darah siluman ular. Dia mau pakai gembel buat bikin obat. Benar. Resep obat itu, pakai atau gak, tergantung hati nurani Fajar. Si B, jingan itu mana punya hati. Sekarang aku sudah paham. Semua langkahnya sudah kamu prediksi. Gambel juga nggak bakal bisa kabur. Ini soal sifat rakus manusia. Kalau Fajar dari awal nggak rakus, dia nggak bakal buang satu permintaan nikahi aku. Dulu dia cinta mati sama Puspita. Tapi Puspita pun mati di tangannya. Semua ini ulah Fajar sendiri. Dia yang pilih jalan ini sendiri. Dalam 10 hari lagi, wajah Fajar bakal hilang. Sudah waktunya semua ini selesai. Ayah, Harry, kok tumben Tuan baik sama anak ini? Tuan, kamu buat obat baru lagi, lalu mau uji coba ke anak ini. ayah, jangan pukul aku. Apa ku bilang? Tuan jijik lihat anak haram ini? Diam semua. Dia itu anakku. Siapa yang berani panggil dia haram? Keluar dari apotek sejahtera. Tapi anakku cuma Jian Sheng. Dia bakal warisi apotek sejahtera. Besok aku mau bawa dia ke istana. Mulai sekarang, hormati tuan muda. Baik, Tuan. Ayah, apa yang ayah bilang itu benar? Tentu saja benar. Mana mungkin ayah bohong. Dulu pikiran ayah kacau, kamu tenang saja. Ayah nggak bakal biarin kamu susah. Kenapa panggil aku buru-buru? Ada apa? Apa bisa batalkan permintaanku? Ayahku jadi baik sekali sekarang. Dia jelasin semuanya. Gara-gara ibuku bohongin dia. Makanya dia benci padaku. Sekarang dia sudah sadar. Bahkan mau bawa aku ke istana. Kenalin aku ke orang penting. Semua ini salah ibuku. Mati pun dia masih susahin aku. Apa itu permintaan keduamu? Bodoh amat jadi yang kedua. Toh, aku masih bisa minta terus. Anak usia 10 tahun gampang kena tipu. Dia percaya semua perkataan Fajar. Untung Fajar nggak kasih tahu dia. Kalau tiap generasi keluarga Wirawan cuma punya 3 permintaan. Besok setelah dia masuk istana sama Fajar, permintaan terakhirnya bakal balas dendam ke Fajar. Dingin banget. Dunia manusia kenapa dingin banget? Dewa ular merah bisa kedinginan juga. Apa maksudmu ngomong gitu? Aku tetap ngerasa wujud aslimu lebih cantik. 5 hari lagi, kamu sudah nggak perlu nyamar, jadi Puspita ini lagi. Entah, gimana kabar gembel itu? Masih hidup atau enggak?
Fajar, kenapa darah malam ini kurang separuh lagi? Kamu berani tipu aku? Yang mulia, aku nggak berani. Hanya saja, darah anakku sudah mau habis. Benar-benar sudah nggak ada lagi. Yang mulia, setelah malam ini, darahnya sudah habis. Tapi aku bakal cari cara lain. Habis? Aku baru minum sebentar, sudah habis? Wajahku baru saja mulai membaik. Kamu berani hentikan ini? Ini? Anak haram sialan itu, gini saja sudah habis. Fajar, aku kasih tahu kamu. Kamu sudah janji depan Kaisar bisa bikin aku tetap awet muda. Kalau kamu nggak bisa laksanakan, itu artinya kamu berkhianat. Kamu sanggup tanggung itu? Aku nggak peduli darah anakmu atau darah gadis muda, pokoknya cari cara buat aku. Baik. Fajar, kamu bohongi aku. Tuan, sudah nggak bisa ambil lagi. Kalau ambil darahnya lagi, dia bisa kehabisan darah, Tuan. Kalau bukan dia yang mati, aku yang mati. Mati saja kamu. Semua karena kamu. Kamu bisa hidup sampai sekarang. Satu-satunya kegunaanmu cuma bantu aku capai kejayaanku. Aku nggak peduli darah anakmu atau darah gadis muda. Pokoknya cari cara buat aku. Oh iya, Melati juga sangat cantik. Darah dia juga pasti bisa. Harry, aku mau jemput Melati ke istana. Gila, gila. Benar-benar gila. Gembel, kalau kamu mati, jangan cari aku. Itu ulah Fajar Wirawan. Fajar yang sudah benar-benar gila. Gembel, kalau kamu mati, tolong jangan cari aku. Suamiku, kenapa ajak aku ke istana juga? Sayang, permaisuri kasih aku banyak harta, ajak kamu ke istana, ikut hidup enak. Benarkah? Bukti kalau kamu sudah sukses. Cepat makanlah, terus kita ke istana. Melati, jangan salahkan aku. Aku sangat mencintaimu. Tapi kamu sudah terima cintaku, harus siap bayar nyawa. Tanganku? Suamiku, kenapa kamu ambil darahku? Istriku, jangan takut. Aku cuma ambil sedikit. Tenang. Jangan-jangan. Kenapa dia jadi begini? Ini perbuatanmu? Istriku, jangan panik. Aku nggak bakal bikin kamu sama dengannya. Fajar, kamu berani incar aku juga. Aku harus lapor dulu. Harry, awasi istriku. Kamu siapa? Ternyata kamu. Kamu datang tepat waktu. Dia tipu aku. Dia baik padaku cuma karena aku anak siluman ular. Darahku bisa obati semua penyakit. Dia kuras habis darahku. Kamu sudah lunasi utang keluarga Wirawan. Aku hampir mati. Aku mau minta sesuatu. Bikin Fajar hidup segan mati tak mau. Ya, sesuai permintaanmu.
Fajar, waktumu sudah tiba. Bagus, bagus. Fajar, kamu sudah sembuhkan permaisuriku. Penampilannya awet muda. Kuhadiahkan 10.000 emas, juga sebidang tanah dan rumah. Selain itu, kuangkat kamu jadi tabib istana. Hamba berterima kasih, Baginda. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Akhirnya, mulai sekarang, aku, Fajar, bakal terus berkembang. Tabib Fajar, bukan Tuan Fajar. Nanti sering main ke sini. Tuan, nggak perlu bicara begitu. Tapi, anak istriku masih di penjara. Tolong, siapkan kereta kuda. Aku mau bawa mereka pulang. Mana ada di penjara? Mereka sudah lama pergi. Aneh, wajah Tabib Fajar ini kok mirip denganku, makin lama makin cantik saja. Sebelah situ turunin dikit. Iya, benar. Bagus, bagus. Bisa, bisa. Kurang ajar. Aku saja belum balik. Siapa berani pasang papan dari Kaisar? Nyonya, Tuan sendiri yang suruh pasang. Terus, kenapa Nyonya pakai baju dinas Tuan? Buka mata Anje, ngemu lebar-lebar. Lihat aku ini siapa? Nyonya aneh banget. Sini, kalian semua lihat. Ini Nyonya kan? Iya, memang Nyonya. Iya, dia pakai baju Tuan. Niru gaya bicara Tuan. Apa dia sudah gila? Bear, ngesek kalian semua. Apa kalian buta atau sudah nggak waras? Aku Fajar Wirawan, Tuan kalian. Gawat, gawat. Gila, Nyonya benar sudah gila. Siapa buat keributan? Tuan, Nyonya sudah gila. Dia ngaku sebagai kamu. Kamu siapa? Berani sekali nyamar jadi aku? Tuan, lihat ini. Oh, Nyonya ini kenapa? Pelayan, ambilkan cermin buat Nyonya. Ini pasti mimpi. Kok bisa begini? Ini pasti mimpi. Kalau bangun pasti semua kembali. Kamu curi wajahku. Cepat tahan dia. Kebalik, kalian salah tangkap. Aku usir kalian semua dari apotek sejahtera. Harry, Nyonya sudah gila. Seret dia keluar. Iya, ayo. Lepasin aku. Ruang rahasiaku. Siapa itu? Keluar kamu. Kamu? Ternyata benar kamu. Gita Purnama? Ternyata benar kamu. Jangan melawan. Simpul ini makin ditarik makin kencang. Gita Purnama? Kamu yang nyamar jadi melati sejak awal, benar kan? Tentu saja. Aku harusnya sudah tahu. Mana mungkin di dunia ini ada dua orang yang semirip itu. Api 10 tahun yang lalu sama sekali nggak bisa bunuh kamu. Benar begitu? Katanya siluman ular lemah saat lahir. Aku malah percaya kebohongan biksu itu. Biksu kepala memang tulus bantu kamu. Sayang, niat dia nggak lurus. Sejak awal kamu sudah benci keluarga Wirawan, iya kan? Tiap turunan Wirawan dapat 3 permintaan. Awalnya kaya raya, tapi akhirnya pasti mati nggak tenang. Kamu biarkan mereka buta karena nafsu, lalu pelan-pelan hancur sendiri. Gita Purnama, kamu benar-benar kejam. Keserakahan manusia tak kenal batas. Leluhur keluarga Wirawan,
yang berpangkat tinggi dan sukses malah celaka karena malpraktik. Punya rumah penuh harta, tapi nggak tahu cara menjaganya, cuma tahu foya-foya saja, sampai habiskan semua harta. Nggak, bukan begitu. Itu pasti ulahmu. Fajar, kamu memang pintar. Lebih pintar dari 48 leluhurmu sebelumnya. Sayang, kamu terlalu pandai. Kamu bahkan lebih serakah, keji, dan buta. Jadi nasibmu hari ini, jangan salahkan orang lain. Omong kosong. Ular putih, kamu pasti mau habisi keturunan Wirawan. Tapi kamu nggak bisa bunuh aku. Aku nggak bakal mati. Kalau tahu waktu itu kamu nggak mati, aku suruh kamu lahirin anak, biar kamu tetap jadi anjing kami. Kenapa kamu hela napas? Kamu sebenarnya memang punya anak. Anakku? Anak haram yang kamu lahirin itu gak pantas jadi anakku. Karena kamu yang lahirin, ku namai dia Gembel. Aku siksa dia tiap hari. Kamu juga lihat sendiri. Dia baru 10 tahun. Aku kuras habis darahnya. Kamu nyamar jadi melati sambil lihat. Kamu juga sangat kejam. Buat balas dendam padaku dan keluarga Wirawan, kamu bahkan gak peduli anak sendiri. Aku Fajar Wirawan, memang serakah. Tapi siluman tetap siluman. Lahirin anak pun juga tanpa hati nurani. Kamu benar. Aku, ini ular, tentu gak punya rasa kemanusiaan. Tapi kamu kebanyakan menghayal. Mana bisa ular lahirin manusia? Tapi, Gembel, memang benar anakmu. Apa maksudmu? Gembel itu anakmu dan Puspita Sari. Gak mungkin. Puspita Sari sudah mati. Mana mungkin? Kamu jangan coba tipu aku. Kamu mau aku mati menyesal? Aku kasih tahu kamu cuma mimpi. Meski dia anakku dan Puspita, terus kenapa? Aku gak bakal menyesal. Fajar, aku tahu kamu berhati batu. Kamu memang gak bakal mati. Tapi kamu gak tahu kan? Permintaan terakhir Gembel sebelum mati. Kulit ular. Dia pakai kulit ular panjatkan permintaan? Iya. Dia bilang, dia mau hidupmu lebih sengsara daripada mati. Gak bisa, jangan. Aku Fajar Wirawan bakal sukses. Aku gak boleh mati. Karena kamu Fajar gak bisa mati, maka cuma bisa jadi budak nafsu saja. Kamu mau apa? Dasar BR, ngesek, lepasin aku. Coba kulihat dulu. Mana orangnya? Kamu mau apa? Wah. Kamu mau apa? Pria ini cantik sekali. Kualitas terbaik. Ayo. Bawa dia. Lepas. Jalan. Lepaskan aku. Diam. Lepas aku. Lepas. Malah untung si Fajar BR ngesek itu. Bukannya bakal senang banget. Fajar Wirawan, urusan kita sudah selesai. Kata orang, putra tabib Wirawan itu mati dirampok di perjalanan ke kota. Lalu istri barunya itu sakit jiwa, kabur dari rumah, hilang sampai sekarang. Lalu Dokter Wirawan? Kenapa Dokter Wirawan gak kelihatan? Hati Dokter Wirawan hancur karena itu. Jual semua hartanya, lalu pergi keliling dunia. Siapapun gak pernah lihat dia lagi. Loh, terus gimana kabar Apotek Sejahtera? Aku baru mau cerita ini. Yang beli harta keluarga Wirawan itu seorang wanita cantik. Orang-orang di sana panggil dia Nyonya Gita. Setelah diambil alih olehnya, Apotek Sejahtera milik Wirawan tetap buka praktik medis. Tapi namanya ganti jadi Apotek Harmoni.
Gak kalah dari apotek sejahtera. Namanya bagus. Bagus, cerita yang bagus. Ceritamu seru. Dunia manusia ini lumayan juga. Dunia manusia hangat, kan aku takut dingin. Kamu keras kepala tapi berhati lembut. Ngapain kamu tolong Puspita dan anaknya? Hapus memori mereka, biarkan mereka hidup. Ubinya enak. Aku gak pernah lihat siluman sepertimu ini. Ibu. Aku siluman ular 1000 tahun yang terjebak cinta manusia. Harus menderita dulu baru mengerti. Tapi banyak orang seperti Puspitasari di luar sana. Sekali ketemu pria yang salah, mereka bakal terbawa arus. Perempuan dan anak-anak adalah makhluk paling lemah di dunia. Aku cuma sekalian bantu saja. Iya. Cuma sekalian saja. Terus, kapan kamu bakal sekalian terima aku masuk rumahmu? Aku serius. Bodoh ah, aku mau jadi pasanganmu. Pokoknya, aku mau jadi pasanganmu.